Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini rekaman yang ke-31 mengenai Al-Fatihah. Mulai sekarang kita kasih nomor supaya mudah disusun menjadi urutan-urutan yang teratur dari 1 sampai dengan 31, tapi baru mulai 31 kita urutkan. Nanti insyaallah kita bisa perbaiki dalam urutan yang lebih baik. Pada rekaman yang lalu, pada urutan yang ke-30, kita menyelesaikan masalah kata al-hadi. Kata al-hadi itu demikian penting supaya kita mengetahui bahwa salah satu sifat Allah itu al-hadi dalam kumpulan sifat al-asma al-husna. Kemarin kita sudah sampai pada satu pemahaman bahwa menurut penjelasan di dalam Kamus Al-Quran yang disusun Ar-Raghib Al-Ashfahani, itu suatu kamus Al-Quran yang cukup tebal, terdiri dari 3 jilid, di mana satu jilid tebalnya hampir 1000, ya, dan sudah disusun sedemikian rupa, sudah berumur kurang lebih 1000 tahun. Kita merasa bersyukur seorang ulama yang rajin, yang tekun, sehingga kata-kata Al-Quran itu di dalam kamus tersebut hampir sempurna. Dalam arti ada saja yang tidak bisa kita jumpai di sana, mungkin karena bayangkan beliau menyusun itu pada tahun sekitar 450 Hijrah, ya, hampir 1000 tahun yang lalu. Belum ada teknologi yang canggih, hanya mungkin ya dengan tangan dilakukan dengan tekun, berjumlah hampir 3000 halaman. Ya, mudah-mudahan itu menjadi amal bakti dia yang cukup besar manfaatnya bagi umat Islam. Mari kita ulangi lagi apa yang disampaikan di dalam Kamus Al-Quran tersebut mengenai kata hadaya. Jadi ada 4 hidayah di sana, ya. Pertama adalah hidayah yang merupakan mendasar, ya, sehingga seseorang bisa
menyandang kedudukan sebagai mukallaf, seorang yang berkewajiban karena punya akal, kecerdasan, dan pengetahuan yang umum sesuai dengan kadar dan potensinya, sehingga dia berpikir bahwa agama itu benar, ya, ada. Dan yang kedua adalah hidayah yang merupakan ajaran para nabi, ya, untuk umat Islam adalah ajaran Nabi Muhammad SAW yang merupakan pengetahuan yang umum diketahui masyarakat, khususnya Al-Quran dan yang lainnya, misalnya hadis dan sebagainya. Itulah dalam kelompok di sana 1 dan 2 itu kelompok hidayah, disebut hidayah. Kemudian kelompok ketiga yaitu taufik, yang khusus diberikan kepada yang mau menerima petunjuk. Ya, jadi orang yang mau, gitu. Ibarat kita memberikan suatu nasihat, dia dengar, ya, dan dia mau melakukannya. Ya, itu namanya hidayah di dalam kelompok taufik. Ya. Jadi menurut kamus Al-Quran itu hidayah dibagi 4. 1 kelompok hidayah, kemudian kelompok taufik. Ada 2 di dalam kelompok taufik itu. Ya. Yang kedua yang itu hidayah berupa petunjuk yang mengarah kepada amal-amal yang menuju surga. Nah, jadi 2 menjadi 4. 4 menjadi 2. Tapi sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat mendasar, ya. Dan semuanya didukung oleh ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah, sudah kita pahami al-hadi, hidayah seperti itu, maka kita mencoba sekarang ini langsung kepada ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau umpamanya di dalam ibadah selama ini katakanlah kita sudah sembahyang 10 tahun, berarti kalau hanya sholat wajib, ya, seandainya ada sholat wajib itu paling tidak 60.000 kali kita ucapkan. Kita mohon kepada Allah, tunjukilah jalan yang lurus. Kalau sudah 20 tahun berarti 120.000 kali kita baca permohonan tersebut dan seterusnya. Itu membawa bayangan bagaimana suatu permohonan yang dimintakan oleh seorang hamba. Kira-kira kalau kita bermohon demikian, ada tidak terasa oleh kita sebenarnya Allah mengabulkan permohonan kita? Tentu insya Allah ada. Tapi karena kita tidak tahu, ya, tidak tahu bagaimana Allah itu janjinya dalam Al-Quran, ya, tahapan-tahapan di dalam Al-Quran yang memberikan hidayah itu, yang berlapis-lapis, ya, yang bertingkat-tingkat. Jadi kita tidak terasa, gitu. Padahal itu merupakan suatu cara kita memonitor bagaimana Allah itu memang memberi petunjuk
kepada kita setiap tingkatan itu merupakan hal yang harus kita monitor dan harus kita rasakan di dalam kita membaca, misalnya ihdinas shiratal mustaqim, kita mohon petunjukan dan sambil kita lapor, sebenarnya Allah sudah memberikan ini. Ya, merupakan suatu komunikasi. Ya. Ibarat kalau kita misalnya kita punya kebiasaan ya dengan seseorang, kita minta uang yang terus-menerus kita lakukan dan sudah biasa. Kita minta uang, minta lagi. Tentu ada pada satu saat, ada kalanya dia tanya, sudah berapa sih yang saya berikan kepada kamu? Nah, sudah tentu itu ya. Satu hal yang bisa kita gambarkan. Mari kita membahas masalah ihdinas shiratal mustaqim. Di dalam ihdinas shiratal mustaqim ini ada 4 pemahaman yang saya pahami ya. Walaupun mungkin arti ihdinas shiratal mustaqim itu kira-kira sama. Hanya pemahaman di dalam batin kita. Satu yang dijelaskan oleh Pak Quraish Shihab ya. Ihdinas shiratal mustaqim, dia mengartikan dalam tafsirnya, bimbinglah kami ya, ke jalan yang lurus, lebar, dengan alasan, dengan argumentasi yang dia berikan bahwa asyirat itu seperti jalan tol. So di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang berkenaan jalan juga, di mana jalan itu jalan yang kecil ya, jalan yang kecil. Itu dalam surah Al-Ankabut ya, dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad, maksudnya berjihad itu melakukan sesuatu yang kan sungguh-sungguh ya, berjihad itu melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh bekerja, beramal, berjuang di dalam mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan-jalan menuju jalan kami. Itu subulana itu jalan-jalan, banyak jalan. Nah, ini jalan-jalan kecil menurut pendapat beliau, dan memang subulana itu jalan kecil. Dan jalan inilah yang menuju jalan yang lurus.
yang masuk ke jalan tol gitu. Dan jalan tol ini luas dan lebar. Jadi memungkinkan kita kalau berselisih pendapat masing-masing gitu ya. Walaupun selisih tapi masih dalam kerangka yang lurus, maka jalan itu akan menuju jalan. Ini tentu akan dipengaruhi bagaimana sikap seseorang di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan. Itu satu. Kedua, ihdinas syiratal mustaqim. Asy-syirat al-mustaqim. Jadi ada dua kata asy-syirat al-mustaqim. Asy-syirat itu ibarat jalan lurus ya, jalan lurus. Al-mustaqim itu dari kata qawama, berdiri tegak lurus di atas betis. Kalau orang berdiri kan di atas betis. Jadi kalau jalan ada lurus, ada daya ke atas, ya, berarti jalan itu menanjak, ya, menanjak menuju sasaran yang tinggi tadi. Itu dari segi bahasa. Ya, jadi pemahaman orang ihdinas siratal mustaqim itu tunjukilah aku jalan ya, yang semakin meningkat untuk mencapai sasaran, mencapai tujuan yang engkau ridhoi, yang engkau tinggikan derajat ya, satu sisi. Ini tentu dipahami oleh orang-orang bahwa dia mengalami sendiri tentu ya. Jadi bagaimana dia memperoleh petunjuk Allah itu di dalam perjalanan hidupnya, sehingga petunjuk Allah itu semakin tinggi. Kemudian ada yang menafsirkan biasa saja, ya, ihdinas siratal mustaqim ya, jalan yang lurus. Ketiga itu. Ada yang keempat ini dari sisi balaghah, sisi gaya bahasa. Di dalam Quran hanya dua ihdinas siratal mustaqim, satu di dalam surah Al-Fatihah, kemudian dalam surah As-Saffat, ya, As-Saffat, dalam surah As-Saffat. Ayat 118 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahuma siratal mustaqim. Jadi kata siratal mustaqim itu tidak ada kata sambungnya ya. Kalau secara umum pakai ilah ya, dalam Al-Quran itu yang lainnya pakai ilah, menuju, jadi jalan yang menuju. Kalau ini siratal mustaqim, jadi ibarat orang itu sudah masuk ya. Sebetulnya keyakinan bahwa ihdinas siratal mustaqim itu sebetulnya kita sudah masuk di dalam jalan yang lurus, jalan yang lurus. Jadi oleh karena dan dicontohkan bahwa wahadainahuma siratal mustaqim itu
jalan yang telah ditunjukkan kepada Nabi Musa dan Harun. Ya, jadi kelasnya sudah lain. Ya, jadi dipahami bahwa ihdinas siratal mustaqim itu, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang terbaik, yang tertinggi untuk mencapai sesuatu yang terbaik dan tertinggi. Kira begitu. Karena dia sudah berada di dalam jalan itu. Baik, saya bacakan di dalam penjelasan ringkasnya. Kata hidayah biasa dirangkaikan dengan huruf ilah, dan biasa juga tidak dirangkaikan dengan ilah. Artinya bisa ada, bisa tidak. Sementara ulama berpendapat bahwa bila disertai kata ilah, artinya menuju kepada, itu mengandung makna yang diberi petunjuk, ya, belum berada di jalan yang benar. Pakai ilah, ya, ilah menuju ihdinas ilah siratal mustaqim. Ya. Jadi yang diberi petunjuk belum berada di jalan benar. Ya. Kalau menggunakan ilah, tidak menggunakan ilah seperti siratal mustaqim, maka yang diberi petunjuk telah berada di jalan yang benar, tapi belum sampai. Ya, kira-kira begitu. Diberi petunjuk telah berada di jalan benar. Jadi tentu orang yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sudah merasa Tuhan memberikan petunjuk dan berada di jalan yang benar, ya. Dia lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah begini, dan dia minta petunjuk yang lebih tinggi lagi untuk mencapai suatu pencapaian yang lebih tinggi. Saya kira cukup jelas, ya. Saya kira itulah beberapa pendapat yang kesemuanya kita perhatikan tidak ada yang bertentangan, ya, tidak ada bertentangan. Tentu yang namanya para ulama menjelaskan sesuatu tentu akan terasa bahwa orang yang memberi petunjuk itu, orang yang menjelaskan itu kepada orang lain, ya, itu tidak bisa dia jelaskan kecuali dia sudah merasai gitu. Dia sudah merasai baru bisa menjelaskan kepada orang gitu, ya. Apa yang dikatakan di dalam surah Yunus ayat nomor 10, ya. Afaman a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqa, ya. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu ayut tabah, berhak diikuti, jadi orang yang memberi petunjuk, ya, dan dia merasakan sendiri, ya, itu. Ammal la yahdi, ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali diberi petunjuk, illa ayyuda, gitu. Nah, ini dalam surah Yunus. Jadi para ulama-ulama itu dia mungkin, ya, sudah merasakan bagaimana
petunjuk itu sampai sedikit demi sedikit ya. Sebagai contoh, mari kita berjelas-jelas dalam hal yang sederhana gitu. Di dalam surah Yunus ayat nomor 9 ya, 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, yang berarti sudah berjalan ya, terus menerus dia beramal, yahdihim rabbuhum biimanihim, akan diberi petunjuk ya, akan memberi petunjuk, maksudnya Allah akan memberi petunjuk kepada mereka karena keimanan. Jadi diberi Allah Subhanahu wa taala. Memang karena pemahaman di dalam praktek itu yang penting ya. Misalnya dulu kalau kita sembahyang ya, sembahyang wajib aja gitu. Tambah lama pengen sunat ya. Kemudian timbul malam-malam pengen sembahyang tahajud gitu. Itulah yang namanya petunjuk. Kalau petunjuk itu adalah segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa amal-amal ya, berupa amal-amal. Nah, itulah petunjuk. Tapi karena mungkin kita tidak perhatikan ayat-ayat Quran itu, kita ya begitu saja lewat ya. Jadi kita sudah pengen sembahyang tahajud tadi mungkin 3 rakaat, mungkin 5, 7, 9, 11, pengen lama lagi ya. Mungkin selama ini sembahyang hanya menghabiskan waktu setengah jam, mungkin pengen tambah lagi. Kita mulai banyak hafalan Quran. Itu merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya, untuk dalam hal ibadah ya. Kemudian Allah akan memberi petunjuk lagi ya. Misalnya petunjuk yang lain dalam diri kita persis sama ya. Di dalam surah Maryam, ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sama persis dengan yang dalam surah Yunus. Sayaj'alu lahumur rahmanud. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal soleh, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hatinya. Mungkin pada suatu saat rasa kasih sayang kita itu semakin tinggi ya, semakin tinggi. Bukan kasih sayang sebagai orang tua, bukan. Kalau orang tua kan kepada anak-anak sudah biasa. Maksudnya kasih sayang yang tumbuh, yang didasari oleh Al-Quran Karim, didasari oleh hadis-hadis Rasulullah SAW dalam memperhatikan. Misalnya ada rasa kita kasih sayang sama seseorang, tapi kasih sayang itu kasih sayang yang mengajak kepada kebaikan. Capek kita, letih kita senang karena memang kasih sayang itu tumbuh di dalam diri kita untuk mengajak orang ya. Kadang-kadang belum tentu kita mengajak orang ya
bisa diterima, kadang-kadang belum tentu diterima, bahkan mungkin merespon menyakitkan hati kita ya. Tapi karena rasa kasih sayang itu tumbuh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang mengecewakan itu tidak berarti ya. Karena kasih sayang itu tumbuh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kira sampai di sini dulu pemahaman ihdinas shiratal mustaqim. Nanti kita lanjutkan shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin terbenam ya, terbenam di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.